warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arden Tasani dengan NIM 7 2025 1001 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data. Tugas yang akan saya kerjakan adalah membuat database sistem bioskop menggunakan MySQL melalui command line interface atau terminal. Dalam pengerjaan ini saya akan membuat database dan tabel, membuat relasi antar tabel, memasukkan data, menampilkan data menggunakan join, melakukan perhitungan, menjalankan perintah update atau delete, serta menganalisis query yang mengalami error. Selanjutnya saya akan membuat database dengan nama bioskop. Sistem perintah yang digunakan adalah create database bioskop system. Setelah perintah berhasil dijalankan, saya menggunakan perintah show database untuk memastikan bahwa database sudah berhasil dibuat. Berdasarkan hasil yang tampil, database bioskop system sudah tersedia. Selanjutnya saya mengaktifkan database tersebut menggunakan perintah use bioskop system. Berikutnya saya membuat tabel pertama, yaitu tabel jadwal. Tabel jadwal digunakan untuk menyimpan informasi mengenai jadwal penayangan film di bioskop. Kolom pertama adalah ID jadwal dengan tipe data integer. Kolom ini menggunakan auto increment sehingga nomor ID dapat bertambah secara otomatis. Kolom ini juga dijadikan sebagai primary key. Kolom kedua adalah tanggal tayang dengan tipe data date untuk menyimpan tanggal penayangan film. Kolom ketiga adalah jam tayang dengan tipe data time untuk menyimpan waktu penayangan film. Kolom berikutnya adalah nama film dengan tipe data varchar sebanyak 100 karakter. Kemudian terdapat kolom ruang bioskop. Sesuai ketentuan soal, kolom ini menggunakan tipe data enum. Nilai yang dapat dimasukkan hanya ruang 1, ruang 2, atau ruang 3. Kolom terakhir adalah tarif dengan tipe data desimal untuk menyimpan harga tiket. Seluruh kolom menggunakan ketentuan not null, sehingga setiap kolom wajib diisi dan tidak boleh kosong. Setelah tabel jadwal berhasil dibuat, saya membuat tabel kedua, yaitu tabel booking. Tabel booking digunakan untuk menyimpan data pemesanan tiket oleh customer. Kolom ID booking digunakan sebagai identitas unik setiap pemesanan dan dijadikan sebagai primary key. Kolom ID jadwal digunakan untuk menghubungkan data booking dengan data yang terdapat pada tabel jadwal. Kolom tanggal booking digunakan untuk menyimpan tanggal pemesanan tiket. Kolom nama customer digunakan untuk menyimpan nama pelanggan. Kolom no HP menggunakan tipe data varchar. Nomor telepon tidak menggunakan tipe data integer agar angka 0 yang berada di bagian depan tidak hilang. Kolom terakhir adalah no kursi yang digunakan untuk menyimpan nomor kursi yang dipesan. Pada tabel ini, kolom ID jadwal dijadikan sebagai foreign key yang mengacu pada kolom ID jadwal dan tabel jadwal. Dengan demikian, tabel jadwal dan tabel booking sudah memiliki relasi. Saya akan memastikan bahwa kedua tabel sudah berhasil dibuat menggunakan perintah show tables. Berdasarkan hasil yang tampil, terdapat dua tabel, yaitu tabel jadwal dan tabel booking. Selanjutnya saya menampilkan struktur tabel jadwal menggunakan perintah dsc jadwal. Pada hasil tersebut dapat dilihat nama kolom, tipe data, ketentuan 0, primary key, dan atribut tambahan pada setiap kolom. Berikutnya saya menjalankan perintah dsc booking untuk menampilkan struktur tabel booking. Untuk memperlihatkan relasi antar tabel dengan jelas, saya menggunakan perintah show create tabel booking. Pada hasil tersebut terlihat bahwa kolom ID jadwal pada tabel booking merupakan foreign key yang mengacu pada ID jadwal di tabel jadwal. Setelah struktur tabel selesai dibuat, saya memasukkan 5 data contoh ke dalam tabel jadwal. Data yang dimasukkan terdiri dari ID jadwal, tanggal tayang, jam tayang, nama film, ruangan bioskop, dan tarif. Pada MySQL, tanggal ditulis menggunakan format tahun, bulan, dan tanggal atau YYY MMT.
sedangkan waktu ditulis menggunakan format jam, menit, dan detik. Setelah data berhasil dimasukkan, saya menggunakan perintah slash bintang from jadwal untuk menampilkan seluruh isi tabel. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat 5 data jadwal yang sudah tersimpan. Selanjutnya saya memasuki 5 data contoh ke dalam tabel booking. Setiap data booking memiliki ID jadwal yang sesuai dengan data pada tabel jadwal. Hal ini diperlukan karena kolom ID jadwal merupakan free key. Apabila saya memasukkan ID jadwal yang tidak tersedia pada tabel jadwal, maka MySQL akan menolak data tersebut karena melanggar ketentuan free key. Setelah proses insert selesai, saya menampilkan isi tabel booking menggunakan perintah slash bintang from booking. Berdasarkan hasil yang tampil, kelima data booking sudah berhasil disimpan. Berikutnya saya menampilkan gabungan data dari tabel jadwal dan tabel booking menggunakan perintah join. Tabel jadwal diberikan alias huruf J, sedangkan tabel booking diberikan alias huruf B. Alias digunakan agar penulis query menjadi lebih singkat dan mudah dibaca. Kedua tabel dihubungkan melalui kolom ID jadwal. Data kemudian diurutkan menggunakan perintah order by urutan pertama berdasarkan ruangan bioskop, kemudian tanggal tayang, dan terakhir tanggal booking. Perintah ASC berarti data diurutkan secara menaik. Berdasarkan hasil yang tampil, data dari kedua tabel sudah berhasil digabungkan dan urutan sesuai ketentuan soal. Pada soal nomor 3 bagian A, saya diminta menghitung jumlah nominal tarif dari seluruh booking. Saya menggunakan fungsi sum untuk menjumlah seluruh tarif film yang sudah di booking. Tabel booking dan jadwal kembali dihubungkan melalui kolom ID jadwal. Berdasarkan hasil perhitungan, total nominal tarif dari seluruh booking adalah Rp230.000. Pada bagian berikutnya saya menghitung jumlah customer yang melakukan booking pada masing-masing ruangan bioskop. Saya menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah data booking. Kemudian perintah group by digunakan untuk mengelompokkan perhitungan berdasarkan ruang bioskop. Berdasarkan hasil yang tampil, ruang 1 memiliki 2 customer, ruang 2 memiliki 2 customer, dan ruang 3 memiliki 1 customer. Selanjutnya saya menampilkan nomor kursi yang sudah di booking pada masing-masing ruangan. Saya menggunakan fungsi group concat untuk menggabungkan beberapa nomor kursi yang ke dalam satu hasil berdasarkan ruangan. Nomor kursi juga diurutkan dari angka yang dari paling kecil. Berdasarkan hasil tersebut, kursi yang sudah di booking pada ruangan 1 adalah kursi nomor 5 dan 10. Pada ruangan 2 adalah kursi nomor 2 dan 8. Sedangkan pada ruang 3 adalah kursi nomor 7. Pada soal nomor 4, saya diminta memberikan contoh perintah update untuk mengubah nama film berdasarkan ID tertentu. Sebelum melakukan perubahan, saya menampilkan data dengan ID jadwal nomor 3. Saat ini nama film pada data tersebut agak lain 2. Selanjutnya saya menggunakan perintah update untuk mengubah nama film menjadi One Punch Man Movie. Saya menggunakan kondisi where ID jadwal sama dengan 3 agar hanya data dengan ID nomor 3 yang mengalami perubahan. Setelah perintah berhasil dijalankan, saya menampilkan kembali data tersebut. Berdasarkan hasil yang tampil, nama film sudah berhasil diubah menjadi One Punch Man Movie. Penggunaan kondisi where sangat penting. Apabila perintah update dijalankan tanpa kondisi where, seluruh nama film di dalam tabel dapat mengalami perubahan. Selanjutnya saya memberikan contoh perintah delete untuk menghapus data booking berdasarkan nomor kursi pada ruangan 2. Sebelum melakukan penghapusan, saya menampilkan terlebih dahulu data booking yang terdapat dari ruangan 2. Berdasarkan hasil yang tampil, ruangan 2 memiliki kursi nomor 2 dan kursi nomor 8 yang sudah di booking. Pada contoh ini, saya akan menghapus data booking kursi nomor 8. Saya menggunakan perintah delete dengan join karena informasi nomor kursi berada di tabel booking, sedangkan informasi ruangan bioskop berada di tabel jadwal. Kondisi yang digunakan nomor kursi sama dengan 8 dan ruangan bioskop sama dengan ruangan 2. Setelah perintah dijalankan, saya menampilkan kembali data booking di ruangan 2.
Berdasarkan hasil tersebut, data booking kursi nomor 8 sudah berhasil dihapus dan hanya tersisa kursi nomor 2. Pada soal terakhir, saya diminta menganalisis query insert yang sudah diberikan. Saya akan mencoba menjalankan query tersebut terlebih dahulu untuk melihat soal hasilnya. Berdasarkan hasil yang tampil, query menghasilkan error yang menyatakan bahwa jumlah kolom tidak sesuai dengan jumlah nilai yang dimasukkan. Tabel yang jadwal memiliki 6 kolom, yaitu ID jadwal, tanggal tayang, jam tayang, nama film, ruangan bioskop, dan tarif. Namun pada query ini hanya terdapat 5 nilai. Nilai untuk kolom jam tayang belum dimasukkan. Selain itu, format tanggal yang digunakan adalah tanggal, bulan, dan tahun. Format tanggal yang benar pada MySQL adalah tahun, bulan, dan tanggal atau YMMD. Pada query tersebut juga digunakan ID jadwal nomor 5 karena ID nomor 5 sudah tersedia di dalam tabel. Pengguna ID yang sama dapat menghasilkan error duplikat primary key. Oleh karena itu, query tersebut perlu diperbaiki dengan menambah nilai jam tayang, memperbaiki format tanggal, serta menggunakan ID yang belum digunakan. Berikut adalah bentuk query yang sudah diperbaiki. Saya menyebut nama setiap kolom agar proses insert lebih jelas. Saya menggunakan ID nomor 6 karena ID tersebut belum digunakan. Format tanggal sudah diperbaiki menjadi tahun, bulan, dan tanggal. Nilai jam tayang juga sudah ditambahkan, yaitu pukul 7 malam. Setelah query dijalankan, data berhasil ditambahkan tanpa mengalami error. Saya menampilkan data dengan ID jadwal nomor 6 untuk memastikan bahwa data One Passman Movie sudah berhasil disimpan. Sebelum mengakhiri pengerjaan, saya menampilkan seluruh data terakhir pada tabel jadwal dan tabel booking. Pada tabel jadwal terlihat bahwa data baru dengan ID nomor 6 sudah berhasil ditambahkan. Pada tabel booking terlihat bahwa data booking kursi nomor 8 sudah tidak tersedia karena sebelum telah dihapus. Terakhir, saya menggunakan left join untuk menampilkan seluruh data jadwal beserta dan data booking yang berhubungan. Data left join jadwal yang belum memiliki data booking tetap dapat ditampilkan. Demikian pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah sistem basis data. Pada video ini saya telah membuat database bioskop sistem, membuat tabel jadwal dan booking, membuat relasi primary key dan free key, memasukkan masing-masing 5 data, serta menampilkan data menggunakan join. Saya juga telah menghitung total tarif, menghitung jumlah customer pada setiap ruangan, menampilkan kursi yang sudah di booking, melakukan perubahan data menggunakan update, menghapus data menggunakan delete, dan menganalisis query yang menghasilkan error. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.